Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan. Amin. Tema 7, subtema 4, PPKN, menjelaskan aturan merapikan benda. Selesai bermain, Jonas selalu merapikan mainannya. Kamar Jonas menjadi rapi kembali. Jika disimpan dengan baik, mainan akan lebih terawat. Selain merapikan mainan, Jonas juga merapikan benda-benda lain. Perhatikan gambar kegiatan merapikan kamar yang dilakukan Jonas berikut. Merapikan mainan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Jonas. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Ketika bermain, terkadang kita meminjam mainan teman. Barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika meminjam barang orang lain. Berikut aturan-aturan lain ketika meminjam barang orang lain. 1. Meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. 2. Berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. 3. Menjaga barang agar tidak rusak. 4. Mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. 5. Berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Dedi dan Jonas bermain kapal kertas di teras rumah. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berserakan. Mereka segera membersihkannya. Dedi dan Jonas mengambil sapu dan pengki. Dedi menyapu menggunakan sapu ijuk. Jonas membuang sampah yang terkumpul di tempat sampah. Teras rumah pun menjadi bersih kembali. Dedi dan Jonas menggunakan benda sesuai fungsinya. Benda yang digunakan sesuai fungsinya akan lebih awet atau tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Perhatikan contoh penggunaan benda-benda berikut sesuai fungsinya. Yang pertama, bermain ayunan tidak sambil berdiri. Yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Anandaku buka bukunya halaman 81. Lihat pertanyaan berikut. Apakah kamu pernah meminjam mainan temanmu? Ya. Apa yang kamu lakukan untuk meminjamnya? Meminta izin. Nomor 3, apa yang kamu lakukan saat menggunakannya? Menjaga dengan baik. Nomor 4, apa yang kamu lakukan setelah selesai menggunakannya? Mengembalikannya. Buka halaman selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Aku boleh pinjam bonekamu? Silakan. Apakah perilaku anak pada gambar di samping sesuai dengan aturan menggunakan barang orang lain? Ya. Jelaskan jawabanmu. Karena ia meminta izin saat meminjam. Sekarang buka bukunya halaman 94. Lihat nomor 1. Mengapa kita harus menggunakan benda sesuai fungsinya? Jelaskan jawabanmu. Agar
benda tidak rusak. Sekarang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ada jungkat-jungkit, ayunan, dan perosotan. Jelaskan cara menggunakan benda-benda tersebut dengan benar. Yang pertama, jungkat-jungkit harus dinaiki oleh 2 orang. Lalu yang kedua, ayunan harus dinaiki dengan posisi duduk. Lalu yang ketiga, perosotan juga harus dinaiki dengan posisi duduk dengan kaki lurus ke depan. Nah, jadi Ananda kalau naik jungkat-jungkit harus berdua ya, hanya 2 orang dan dengan bobot badan yang hampir sama. Jangan yang satu besar, yang satu kecil, nanti akan jadi tidak seimbang. Lalu jika menaiki ayunan tidak boleh sambil berdiri, nanti akan celaka, jatuh ya. Lalu yang perosotan harus duduk dengan posisi kaki lurus ke depan, tidak boleh terbalik. Nanti kalau kepalanya duluan bisa jatuh. Selanjutnya lihat nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Anak di samping menggunakan sapu lidi untuk bermain pesawat-pesawatan. Menurutmu, apakah anak tersebut sudah menggunakan benda sesuai fungsinya? Apakah anak ini sudah menggunakan benda sesuai fungsinya? Tentu tidak ya, karena sapu lidi ini untuk menyapu, bukan untuk main pesawat-pesawatan. Jadi, jawabannya belum. Lalu yang B, apa akibat dari peristiwa tersebut? Anak itu bisa celaka. Kenapa celakanya? Nanti pesawat-pesawatannya atau sapunya bisa kena kepala atau kena mata ya. Karena sapu lidi ini untuk menyapu, bukan untuk main pesawat-pesawatan. Selanjutnya, nomor 4, tuliskan fungsi benda-benda berikut. Kita tulis dulu. Yang pertama ada sikat gigi. Sikat gigi untuk membersihkan gigi. Nomor 2, sapu ijuk apa gunanya ya? Untuk membersihkan debu dan kotoran. Selanjutnya pengki. Pengki ini untuk menampung debu dan sampah dari sapu untuk dibuang ke tempat sampah. Nomor 5.
Tuliskan 3 benda yang ada di sekitarmu dan cara menggunakannya dengan benar. Yang pertama, pensil. Cara menggunakannya digunakan untuk menulis. Yang kedua, penghapus digunakan untuk menghapus pensil pada kertas. Yang ketiga, kertas digunakan untuk menulis. Ananda Soleh-Soleha, silahkan buka bukunya halaman 95. Lihat nomor 1. Saat mengembalikan barang yang dipinjam, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Lalu nomor 2, sebutkan aturan-aturan ketika meminjam barang orang lain. Aturan yang pertama adalah meminta izin. Yang kedua, menjaga barang yang dipinjam. Yang ketiga, mengembalikan barang. Lalu selanjutnya berterima kasih. Sekarang nomor 3, jelaskan kegunaan dan cara menggunakan kemoceng. Kemoceng untuk membersihkan debu. Cara menggunakannya, usapkan kemoceng pada benda yang berdebu. Ananda, Soleh dan Soleha, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anandaku, jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.